Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in, wa ala tabi'in wa atba'i tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin, para bapak dan ibu, terutama para ibu yang hadir di pagi hari ini, di hari Ahad, pekan yang kedua dari bulan Desember dan pekan pertama dari bulan Jumadil awal. Insyaallah dalam waktu tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang selalu kita rindukan, kita nantikan kedatangannya, yaitu bulan Ramadan. Kira-kira 3 bulan, 3 minggu lagi dari hari ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita sampai jumpa dengan bulan Ramadan kembali. Di pagi hari ini Allah berkahi kita, Allah berikan fadilahnya, Allah berikan rahmatnya, hingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Semoga nanti Allah izinkan kita dan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang baik, mendapatkan ilmu yang barokah. Dan ilmu yang barokah itu salah satu cirinya adalah diamalkan. Berarti ada orang yang ilmunya tidak barokah? Iya, ada. Dia menuntut ilmu, dia punya banyak pengetahuan tentang agama, tapi tidak dia amalkan. Ini orang yang ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Dalam rangka itu, maksudnya dalam rangka menolong kita, membantu kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah itu, kita selalu mengawali kajian kita dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Majelis ilmu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita manfaatkan peluang tersebut. Kemudian sebelum kita masuk kepada tema yang sudah kita rencanakan, sebelumnya kita juga berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah di banyak tempat. Ada yang banjir, ada yang gunung meletus,
ada yang lain-lain yang kita belum tahu, dan musibah-musibah lain di muka bumi ini bukan hanya di negeri kita tapi juga di luar negeri sana, karena Allah dan Rasul mengatakan orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Dan ketika kita mendoakan saudara kita dari tempat yang jauh, para malaikat akan menjawab doa kita dengan kalimat walaka bimithlin, dan untukmu hal yang sama. Kita doakan saudara kita yang sedang tertimpa musibah agar dosa mereka diampuni, agar segera diberi pertolongan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Itu juga doa akan dikembalikan nanti oleh Allah untuk kita semua. Karena kita juga butuh dosa diampuni, kita juga butuh segala urusan kita dimudahkan, kita juga butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para bapak dan ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebelumnya saya ingin meralat. Jadi judulnya adalah wanita solihah di balik pria soleh. Mengapa saya memilih kalimat itu bukan kata suami? Karena yang kita bahas secara umum pada pagi hari ini adalah wanita, bukan hanya istri, tapi juga nanti ada anak-anak perempuan, ada wanita-wanita lain yang bahkan tidak ada hubungan dengan kita. Tapi yang kita utamakan nanti adalah wanita yang statusnya adalah istri dan anak. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali terlebih dahulu dengan sebuah hal. Mengapa kok ketika membahas wanita solihah juga harus membahas laki-laki yang soleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu dari bagian tubuh laki-laki. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Apa saya salah? Karena wanita itu tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Bagian yang mana? Bagian tulang rusuk. Tulang rusuknya Nabi Adam, bukan laki-laki yang hari ini ada. Artinya wanita baik atau buruknya tidak bisa dilepaskan dari peran laki-laki. Begitu pula sebaliknya, baik dan buruknya laki-laki itu juga akan berkaitan dengan wanita. Mari kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 34. Ini surat tentang wanita. Jadi istimewa sekali wanita. Allah istimewakan mereka sampai ada satu surat yang dinamakan dengan surat An-Nisa, surat wanita. Ada enggak surat laki-laki dalam Quran? Ada enggak Ustadz Kirno? Surat laki-laki ada enggak di Quran? Surat Ar-Rijal ada apa tidak? Tidak ada. Dari 114 surat dalam Quran, surat An-Nisa ada, tapi surat Ar-Rijal tidak ada. Surat laki-laki tidak ada, surat wanita justru ada. Di sini Allah memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita sampai diturunkan satu surat untuk mereka. Nah, kalau laki-laki gimana Ustaz? Laki-laki itu dari surat pertama sampai surat terakhir itu harus perhatian, mereka harus perhatian dengan semua surat dalam Al-Quran. Maka tidak perlu ada surat khusus untuk laki-laki. Ayat 34 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah, dan seterusnya. Kenapa berhenti di situ? Karena sebenarnya yang kita ingin bahas sudah cukup sampai di situ. Kaum laki-laki itu qawamun, adalah pemimpin, alan nisa'i, bagi kaum wanita. Ini bahasa yang Allah pakai umum, laki-laki
dan wanita, bukan suami dan istri. Paham sampai sini? Bahasanya umum. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, para ulama mengatakan laki-laki di situ siapa? Ya para suami, termasuk nanti para ayah, para bapak. Kemudian nisa di situ siapa? Ya istri. Nanti termasuk anak perempuan, tapi agak jauh pembahasannya. Bima faddalallahu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, maksudnya adalah kaum laki-laki, ala ba'd, atas kaum wanita. Laki-laki ada kelebihan, ada keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka sejak mereka tercipta, yang itu tidak ada pada wanita. Apa itu? Nanti kita bahas. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dua hal ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, terutama para bapak yang sekarang mungkin hadir, dan nanti bisa Ibu sampaikan kepada bapak-bapaknya di rumah. Kenapa laki-laki itu layak menjadi pemimpin bagi wanita? Karena dua hal, dua kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak ada pada wanita. Yang pertama adalah Allah lebihkan fisiknya dan akalnya. Jadi kalimat bima faddalallahu, Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki atas sebagian wanita. Maksudnya adalah Allah telah memberikan fisik yang lebih kuat dan akal yang lebih cerdas kepada kaum laki-laki. Ini yang pertama. Jadi secara fisik, secara bawaan, laki-laki cenderung lebih kuat dan lebih cerdas. Betul begitu? Iya atau tidak? Ya, walaupun nanti misalnya ada wanita yang tiba-tiba dia muncul sangat cerdas, lebih cerdas dari laki-laki, itu kasuistik saja, tidak secara umum. Jadi, umumnya laki-laki lebih cerdas daripada wanita. Loh kok di sekolah-sekolah yang suka ranking 1, 2, 3 rata-rata perempuan, apa laki-lakinya enggak cerdas? Bukan, karena laki-lakinya males gitu aja. Karena laki-laki malas. Karena yang cerdas-cerdas itu suka malas. Jadi penyakitnya orang cerdas adalah malas. Loh kok bisa Ustaz? Karena namanya orang cerdas. Jadi besok mau ujian itu belajarnya nanti malam. Enggak repot-repot dia mikir terlalu keras, karena belajar sedikit sudah paham, baca sedikit sudah hafal. Laki-laki begitu. Beda dengan perempuan. Yang menang apanya? Tekunnya yang menang. Ketekunannya itu yang melebihi kaum laki-laki. Coba nanti ibu punya putra, putri, punya anak laki-laki, dia secara alami sudah cerdas, tambah lagi dia tekun, ini susah ditandingi bocah seperti ini. Dia karena secara alami dia sudah diberikan kecerdasan, tambah lagi dia tekun, ini luar biasa hasilnya. Itu cocok jadi ulama yang seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua, apa alasannya kaum laki-laki itu berhak dan layak menjadi pemimpin bagi wanita adalah bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Apa itu? Yang kedua apa? Kalau yang pertama Allah berikan kelebihan fisik dan kelebihan akal. Kalau kedua kelebihan apa? Harta. Allah berikan kelebihan harta bagi laki-laki untuk menafkahi istrinya atau anak-anaknya. Terutama di sini istri yang kita bahas terlebih dahulu. Yang menarik dalam ayat ini ada kata min. Ada kata min. Min, di sini ada yang dari pesantren. Mungkin ada ustazah-ustazah yang dari pesantren. Min itu artinya adalah sebagian. Dalam ayat ini dia bermakna sebagian, menafkahkan sebagian dari harta mereka. Terus apa maksudnya? Gini loh Bu, jadi kalimat yang benar tentang urusan harta antara suami dan istri itu seperti ini.
harta istri adalah milik istri. Dalam harta suami ada hak istri. Itu benar. Nyambung betul? Harta istri adalah milik istri. Dalam harta suami ada hak istri. Bukan harta istri milik istri, harta suami juga milik istri. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya salah, lo ayatnya mengatakan min amwalihim, sebagian dari harta laki-laki itu adalah hak istrinya. Enggak semuanya, sebagian saja. Oke? Nyambung betul? Halo Bu? Nyambung ini ya? Ini pelajaran penting. Jadi ini pelajaran penting buat bapak-bapak sebenarnya. Bapak-bapaknya ndak hadir ini. Artinya gini, bapak-bapak itu kalau punya penghasilan, ya sebaiknya jangan diberikan semuanya kepada istrinya. Ustadz mau dikasih semua aja masih kurang loh. Itu lain itu ceritanya itu. Itulah cerita itu. Nah, ini kalau kondisinya normal, suami panjenengan punya penghasilan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dia menahan sebagiannya untuk dirinya dan sebagian yang dia berikan kepada istrinya. Kok gitu? Iya, ayat ini mengatakan demikian aturan mainnya. Kita agak susah memahami ayat ini karena rata-rata orang Indonesia itu yang laki-laki istrinya cuma satu. Itu jadi faktor utama. Coba kalau laki-laki itu istrinya 2, 3 atau 4, kan nggak mungkin dia punya istri 2, dia punya penghasilan, semuanya dia serahkan ke istrinya yang pertama sambil ngomong, Dek, nanti kamu yang ngatur buat istri yang kedua ya. Itu kira-kira dikasihkan nggak? Pak Selamat, dikasih nggak nanti Pak? Oh nggak tahu, nggak pengalaman dia. Ya. Artinya seorang suami dalam urusan harta, dia yang mencari, dia juga sekaligus jadi bendaharanya. Dia juga sekaligus jadi bendaharanya. Jadi saya membayangkan kehidupan rumah tangga itu seperti perusahaan. Suami itu posisinya sebagai pimpinan perusahaan. Ya, dia pimpinannya, dia sekretarisnya, dia bendaharanya. Minimal dia bendaharanya. Jadi kalau nanti istri mau ada keperluan, bikin proposal dulu. Itu proposal, ini Pak atau Mas, apalah manggilnya. Ini saya ada keperluan mau beli ini. Nanti pimpinan perusahaannya yang menilai. Ini anggaran segini pas, layak apa tidak, ini dibutuhkan barangnya apa tidak. Nanti nggak dibutuh ya dicoret, kalau anggarannya terlalu banyak nanti ya dikurangi, kalau terlalu sedikit nanti ditambah. Nyambung betul Bu? Nah, itu di luar hak panjenengan sebagai istri. Kalau hak istri nanti ada sendiri, tidak perlu pakai proposal kalau haknya istri itu. Haknya istri ada sendiri. Ibu-ibu mau nggak kalau jenengan dikasih uang belanja untuk panjenengan pribadi, bukan untuk anak, bukan untuk makan dapur, bukan untuk urusan keperluan bersama di rumah, bukan. Dikasih uang jajan oleh suaminya minimal separuh dari UMR misalnya, mau enggak Bu? Waduh, Masya Allah. Banyumas itu UMR-nya berapa Mas Kirno? 14. 17. Purwokerto itu 19. Nek separuhnya berarti 950. Ibu dikasih uang jajan oleh suaminya, di luar beras, di luar minyak, di luar keperluan bocah. Mau nggak Bu dikasih separuhnya UMR? Oh mau banget. Ustaz kok nyinggung begitu? Makanya belajar fikih yang benar. Jadi suami istri itu harus belajar fikih. Jadi haknya istri itu patokannya apa? Patokannya adalah standar kebutuhan masing-masing daerah. Masing-masing daerah. Kalau zaman dulu di zaman Nabi, para sahabat, itu hitungan uang belanja istri itu per hari. Sehari beras sekian, daging sekian. Hitungannya ada sendiri. Ya kalau kita sudah gampang hari ini hitungannya UMR. Padahal normalnya Pak, normalnya uang belanja istri itu per bulan standarnya UMR, normalnya begitu tuh. Nah, coba kalau orang punya istri 2, berarti 2 kali lipat UMR. Belum lagi untuk dirinya sendiri. Kalau tidak sanggup ya jangan main-main gitu. Nah, kalau para suami hari ini belum bisa memenuhi standar itu, ya minimal separohnya lah. Nah,
Kalau separuhnya belum bisa berarti ya seperempat lah, atau sepertiga dulu, nanti baru seperempat. Kalau tidak ya sudah bareng-bareng aja, bareng-bareng. Nanti dapatnya berapapun kasihkan semua. Lo kasihkan semua aja masih kurang. Lo kalau gitu ya jangan disembunyikan. Tapi paling bisa, kalau paling tidak ya disimpan sedikit lah. Gak usah semuanya diberikan kepada istrinya, simpan sedikit sekedar buat beli bensin. Tapi bukan buat beli rokok, nggih. Saya tadi malam itu ngobrol sama istri, ada laki-laki yang menyebalkan, kata istri saya. Apa itu? Yang perokok katanya. Itu kalau perokok berat, ekonominya susah, dia punya istri, punya anak, buat jajan istri tidak ada, buat jajan anak tidak ada, tapi buat rokoknya selalu ada. Betul begitu? Betul begitu? Masya Allah. Hati-hati, ingatkan suaminya yang merokok itu, hentikan rokoknya. Karena mudorotnya bukan hanya berbahaya untuk kesehatan, tapi juga berbahaya untuk keharmonisan hubungan rumah tangga. Baik, kita lanjut. Jadi kaum laki-laki itu layak, berhak, punya jabatan sebagai pemimpin bagi wanita, terutama bagi istrinya, karena kelebihannya tadi. Maka kelebihannya harus dia manfaatkan, kecerdasannya, kekuatan fisiknya ya untuk cari nafkah, kemudian kecerdasannya untuk berpikir, memecahkan masalah, menuntut ilmu dan seterusnya. Ini mestinya yang rajin berangkat tolabul ilmi itu adalah para bapak, mestinya. Coba ibu-ibu berangkat ngaji sekarang, nanti pulang ke rumah cerita sama suaminya, tadi materinya gini, kira-kira jenengan diprotes suaminya, dikomplain apa suaminya, mantuk-mantuk, oh bener kamu dia, itu begitu, apa gitu? Ngajak debat gak suaminya? Loh, ya itu tadi, kata mereka punya bekal kecerdasan yang tidak sama. Bisa saja nanti suaminya bilang, alah mungkin kamu yang salah dengar, begitu. Nah, rumah tangga seorang muslim itu, suaminya lebih paham agama daripada istri. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan yang lebih. Terus si suami lebih bagus ibadahnya daripada istri, sholatnya, saumnya, sodakohnya, zikirnya, baca Qur'annya dan seterusnya. Itu normal. Tapi kalau terjadi sebaliknya berarti kondisi sedang tidak normal. Paham no, betul? Saya tanya, Bu, panjenengan, ini semuanya ibu-ibu nggih? Ibu semua ya? Ada yang bukan juga kayaknya. Calon ibu juga ada. Yang sudah jadi ibu sehari atau jadi istri. Itu kalau ditimbang-timbang amal panjenengan di rumah dengan suami lebih bagus mana? Daripada ketawa. Lebih semangat siapa yang beribadah, yang berzikir, yang baca Quran, yang istighfar? Kalau dihitung-hitung istighfar panjenengan dengan suami itu lebih banyak mana? Susah jawabnya. Lebih banyak mana? Iya, suami. Masya Allah. Kalau sudah suami berarti sudah normal. Padahal kalau yang istighfar itu suami, istrinya tidak, itu sudah cukup. Karena istighfarnya suami mewakili istrinya. Tapi kalau yang istighfar istri itu tidak mewakili suami. Tidak mewakili suami. Makanya saya katakan tidak mungkin wanita soleha itu kalau tidak ditopang oleh laki-laki soleh itu tidak bisa. Susah sekali. Dia anggap saja wanita paling luar biasa yang Allah sebut namanya di dalam Quran, dan itu satu-satunya wanita yang Allah sebut namanya dalam Quran. Siapa dia? Ibunda Maryam radhiyallahu anha, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Itu wanita paling luar biasa yang di Quran hanya beliau saja disebut. Wanita lain nggak ada namanya di Quran disebut, nggak ada. Ibu cari aja nama perempuan dalam Quran itu yang disebut cuma Maryam. Ibunya Nabi tidak, istri Nabi Muhammad nggak ada, ibunda Khadijah nggak disebut, ibunda Aisyah nggak disebut, putri Nabi Fatimah nggak disebut. Yang disebut cuma satu, yaitu Maryam. Ibunda Maryam itu bisa bagus begitu solehnya, kenapa? Ya peran ayahnya. Siapa ayahnya? Imron. Bukan Imronnya ayah Nabi Musa, karena jaraknya sudah jauh. Imron kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Tambah lagi nanti dikawal siapa? Dikawal oleh kakak saudaranya, kakak iparnya, yaitu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Terus nanti ketika hamil dikawal siapa? Dikawal anaknya sendiri, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu ketika dalam perut ibunya itu sudah bisa ngomong,
Jadi kalau ibunya sedang sedih, ini janin ini ngerasa, ini ibu saya sedang sedih. Nanti dia yang nasihati ibunya. Dia nasihati ibu, jangan sedih, ibu jangan begini. Jadi kan pernah nggak dinasihati sama bayinya? Ayo nggak bisa toh. Ini. Maksud saya, wanita-wanita yang soleh, yang soleha, yang tegar menghadapi ujian dan cobaan hidup ini, dan kokoh ibadahnya, mesti ada orang-orang laki-laki di belakangnya yang juga soleh. Entah itu suaminya, entah itu kakaknya, adiknya, anaknya, atau orang tuanya, atau kakeknya. Nyambung nopo mboten? Ini rame ini kenapa ini? Sudah waktunya diskusi belum? Belum ya? Belum, mohon dengarkan dulu. Jadi kenapa saya sampaikan judulnya begitu? Karena sekali lagi para ibu, tidak mungkin wanita itu menjadi sosok sempurna yang soleha kalau tidak ada sosok laki-laki yang juga soleh di belakangnya. Kadang sosok laki-laki soleh sudah ada, tapi wanitanya tidak solehah juga ada kok. Ada apa tidak? Ada. Suaminya bagus, soleha, soleh, hartanya halal, tapi istrinya mbalelo, itu juga ada. Bahkan sekelas Nabi pun ada. Siapa dia? Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Lut alaihissalam. Di surat At-Tahrim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, wanita yang gak baik itu justru istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal mereka punya suami orang terbaik di dunia waktu itu. Siapa itu? Nabi mesti orang terbaik. Nabi Nuh salah satu manusia terbaik, Rasul Ulul Azmi. Nabi Lut salah satu manusia terbaik. Nah, hadirin rahimakumullah. Tapi kenapa wanita ini jadi tidak baik? Kalau begitu tidak bisa kita serta-merta menyalahkan suaminya. Ini masih ada kasus, ada alasan khusus di balik itu. Kita lanjut, nggih. Apa hubungannya dengan tema kita? Gini, Bapak Ibu, jenengan masih ingat Nabi Adam alaihissalam di dalam surga bersama dengan istri beliau, Ibunda Hawa, melakukan kesalahan apa? Apa kesalahannya? Memakan buah yang tidak boleh dimakan, mendekati pohon yang tidak boleh didekati. Saya bacakan ini nggih, ayat, nanti jangan lihat di surat Al-Baqarah ada ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kapan ini terjadi? Kapan Nabi Adam menerima beberapa kalimat? Menerima beberapa kalimat itu maksudnya minta diajari. Minta diajari oleh Allah. Karena kalau sudah melakukan kesalahan, terus berikutnya apa? Mau apa? Nabi Adam sudah berbuat salah, sudah mengerjakan apa yang dilarang. Oke, paham nggih? Maka karena Nabi Adam sebelumnya tidak pernah berbuat salah dan beliau tidak pernah diberitahu kalau orang berbuat salah itu langkah berikutnya ngapain, itu enggak dikasih tahu. Akhirnya beliau mencari tahu, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah melakukan kesalahan? Padahal ketika Nabi Adam baru saja diciptakan, Allah sudah ajarkan banyak ilmu kepada beliau. Tapi kasus ini belum diajarkan karena belum mengalaminya. Jadi cara bertobat itu Nabi Adam belum tahu. Karena sebelumnya tidak pernah melakukan kesalahan. Saya tanya, Pak, Bu, Nabi Adam melakukan kesalahan ini setelah diciptakan berapa lama jaraknya? Apa begitu diciptakan langsung melakukan kesalahan? Tidak. Ini jarak waktunya kurang lebih sekitar 80 sampai 90 tahun kemudian baru melakukan kesalahan. Saya tanya, Mas Kirno, Pak Slamet, jenengan kalau dikasih kesempatan digoda setan itu dari mulai setan menggoda sampai jenengan jatuh oleh godaan setan itu butuh waktu berapa lama?
Berapa lama? Misalnya digoda pagi, itu kira-kira berhasil digoda nanti jam berapa? Oh pagi juga? Masya Allah. Enggak gini loh, saya ingin menyampaikan ke jenengan. Nabi Adam itu salah satu manusia terbaik. Beliau memang layak betul jadi orang tua kita. Ibunda Hawa itu salah satu wanita terbaik. Jadi jangan dikira, Nabi Adam melakukan kesalahan gini-gini. Nanti dulu, itu kesalahan beliau lakukan setelah digoda sekian puluh tahun lamanya oleh setan. Saking kokohnya benteng pertahanan Nabi Adam dan istrinya itu, setan menggoda itu tidak sebentar baru bisa tergelincir beliau. Kelasnya Nabi begitu itu. Nah, dan kabarnya Nabi Adam tergelincir bukan lewat beliau, tapi lewat istrinya. Jadi istrinya ketika setan merasa putus asa dari Nabi Adam, yang digoda adalah istrinya. Itu apa kesimpulannya? Godaan wanita itu lebih kuat pengaruhnya bagi laki-laki daripada godaan setan. Oh iya betul. Godaan wanita itu lebih kuat pengaruhnya daripada setan bagi seorang laki-laki. Apa begitu? Nanti coba tanya suami-suami jenengan itu. Sana. Kalau istri di rumah itu mulai, Pak, kayaknya kita perlu kulkas yang baru, Pak. Kalimat sederhana begitu itu bisa meruntuhkan iman suaminya tuh. Padahal suami tadi sudah siap nabung buat dandan sepeda motornya. Ini sepeda motornya sudah mau ganti ban, mau ini segala macam. Tapi karena istrinya bilang, ini kita harus punya kulkas yang baru. Kulkas yang lama sudah bodol, Pak. Itu nanti yang buat beli ban bisa jadi beli kulkas. Tapi jangan dicoba, nggih. Jangan dicoba. Padahal itu kalimat sederhana aja. Saya ulangi, nggih. Jadi setelah Nabi Adam dan Ibunda Hawa melakukan kesalahan, yang bertanggung jawab adalah beliau sebagai kepala rumah tangga. Kenapa kok istrinya berbuat salah dan kenapa beliau ikut-ikutan melakukan kesalahan? Maka panjenengan perhatikan awal ayatnya tadi, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Berapa, Bu? 37. Lo jenengan enggak ada yang buka Quran ya? Ada paling satu atau enggak ada? Ada. Fatalaqo itu kata kerja yang pelakunya satu orang. Kemudian Nabi Adam menerima, bertalaki. Bertalaki itu kalau bahasa kita hari ini belajar secara langsung kepada guru. Nabi Adam bertalaki kepada Allah. Nabi Adam langsung belajar kepada Allah. Padahal yang melakukan kesalahan siapa tadi? Yang awalnya makan buah yang dilarang itu siapa awalnya? Siapa? Istri beliau, Ibunda Hawa. Tapi yang belajar siapa? Nabi Adam, suaminya. Yang salah awalnya adalah istri, yang belajar adalah suami. Untuk memperbaiki kesalahan itu yang belajar adalah suami. Oke. Gitu nggih? Fatalaqa Adam. Nabi Adam bertalaki, meminta ilmu kepada Allah dan Allah mengajarkan ilmu. Kalimatin, beberapa kalimat yang nanti akan diucapkan oleh Nabi Adam setelah melakukan kesalahan. Ini hendaknya diamalkan oleh para laki-laki, para suami, para bapak, para ayah ketika mereka melakukan kesalahan atau istrinya melakukan kesalahan atau anaknya melakukan kesalahan, suami hendaknya nanti mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Nanti jenengan buka surat Al-A'raf. Al-A'raf. Tuh, ini kalau ngaji umahat ini gini, Pak, senangnya ngaji umat itu gitu. Bawa Quran, rajin nyatet, urusan paham apa enggak nantilah pokoknya. Yang penting nyata dulu. Surat Al-A'raf ayat 23. Surat yang ke-7 ayat 23. Ini urutan Bapak Ibu, ini urutan. Jadi setelah kisah di ayat ke-37 surat Al-Baqarah, itu apa yang dilakukan berikutnya oleh Nabi Adam, itu di surat Al-A'raf ayat 23. Kok lompatnya ke jauh situ? Tidak ada masalah, tinggal nanti kita bertanya kepada para ulama. Ini urutannya ngapain lagi, setelah ini ngapain lagi? Setelah Nabi Adam dapat ilmu, terus bagaimana? Apa yang beliau lakukan setelah melakukan kesalahan, kemudian diajari cara bertobat, terus beliau ngapain setelah itu? Nah, itu diterangkan di ayat 23 surat Al-A'raf. Sudah ketemu suratnya?
Sudah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kan buka terjemahnya enggak? Ada. Apa terjemahnya? Terjemahan pertamanya apa? Kalimat pertama di terjemahan apa bunyinya? Keduanya. Padahal yang tadi belajar siapa? Yang belajar tadi belajar cara memperbaiki kesalahan siapa yang belajar? Suaminya, Nabi Adam alaihissalam. Terus Allah ajarkan kalimat. Kalimat yang Allah ajarkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang mesti diucapkan oleh siapa saja yang melakukan kesalahan. Coba lihat kalimatnya. Keduanya. Berarti keduanya siapa? Satu lagi siapa? Hah? Istri beliau. Lalu Ibunda Hawa tahunya dari mana kalimat itu? Padahal yang belajar tadi siapa? Nabi Adam. Kok sekarang Ibunda Hawa ikut-ikutan mengucapkan kalimat ini? Itu yang ngajari siapa? Suaminya. Suaminya. Jadi suami dapat ilmu, sebelum dia praktekkan ajari istrinya dulu, yuk sama-sama tobat. Yuk sama-sama tobat. Maka jadinya begini. Kalimatnya jadi seperti ini. Qala, keduanya berkata. Keduanya berkata, walaupun awalnya kesalahan siapa yang melakukan? Istri, tapi suami. Dia ngajak istrinya, ayo kita sama-sama tobat. Rabbana walamna, ya Allah kami telah menzalimi, telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti jadi orang-orang yang rugi. Sekarang sudah nyambung betapa pentingnya sosok laki-laki bagi seorang wanita. Ini Bapak Ibu. Apa sih filosofinya wanita itu kok diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tanah langsung sebagaimana Nabi Adam alaihissalam langsung diciptakan dari tanah? Apa sih susahnya Allah ciptakan lagi perempuan, diambil dari tanah, Allah ngambil tanah kemudian dibentuk lagi, diciptakan lagi perempuan? Kenapa harus diambilkan dari bagian tubuh laki-laki? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu? Tulang rusuk. Rusuk itu di mana posisinya? Ibu pernah ngitung tulang rusuk suaminya enggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Antara kanan dan kiri itu jumlahnya enggak sama. Kalau saya langsung kerasa. Mas Kirno mungkin agak dalam ngerasanya. Kalau saya langsung kerasa. Sebelah kiri itu kurang satu. Yang sebelah kiri rusuk laki-laki itu kurang satu. Tulang rusuk. Posisinya di mana tulang rusuk? Sebelah sini kan? Ini dekat dengan jantung. Dekat dengan jantung. Dekat dengan jantung. Jangan pikirkan, renungkan. Mengapa demikian? Karena wanita itu tidak bisa jauh-jauh dari bahasanya enak, dari pelukan suaminya, karena kan sebelah sini tulang rusuk itu. Suami yang jarang memeluk istrinya, saya tidak tahu itu istrinya mungkin merasa hampa, kering dan seterusnya. Maka nanti biar jenengan direfresh lagi, ya gimana cara mintanya itu gimana? Jenengan sendiri yang pakai bahasa masing-masing. Makanya kalau bapak-bapaknya hadir di sini saya bisa langsung ngomongkan ke bapak-bapak. Tapi nanti biar bapak-bapaknya nonton rekaman aja. Nonton nggih. Itu filosofinya seperti itu. Ya, kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tanah sebagaimana halnya laki-laki? Ya, karena walaupun bagaimana baik atau buruknya wanita itu, dia harus dikawal oleh laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki punya kelebihan 2, wanita juga otomatis punya kekurangan 2. Apa itu? Secara akal dia lemah dibandingkan kaum laki-laki, secara fisik juga begitu. Terus yang kedua, secara harta dia lebih lemah daripada laki-laki. Walaupun juga ada wanita yang kaya raya, tapi itu tidak banyak, itu sifatnya kasuistik saja. Makanya tadi Bu, nek panjenengan pulang bawa
catatan pengajian nyampaikan ke suaminya, suaminya belum tentu mau menerima karena tadi dia akan mikir dulu, dia punya kecerdasan sendiri yang sangat berbeda dengan laki-laki perempuan. Saya tanya, ibu kalau berangkat ngaji itu nyatat materi pengajian bisa berapa halaman? Bisa berapa halaman nyatanya? Bisa banyak, seolah-olah semua kalimat harus dicatat. Coba nanti ibu ngaji bareng suaminya atau suaminya berangkat ngaji, dikasihkan buku catatan, itu dia nyatat paling cuma berapa baris. Tapi disuruh nerangkan lagi isinya, dia bisa. Ibu coba nyatat sekian banyak, suruh ngulangi lagi ceramahnya, bisa enggak? Nah itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Maka kalau di sebuah masyarakat kaum laki-lakinya semangat thalabul ilmi, semangat menuntut ilmu, itu indikasi ini masyarakat yang baik. Tapi kalau yang semangat menuntut ilmu adalah justru ibu-ibunya, ini kebalik. Kalau sini ini apa? Lembaga pendidikan ya, sekolahan ya. Ada unsur sekolah juga nggih? Ada, maksudnya dari wali santri, wali murid ada nggih? Ini kalau pengajian untuk wali murid, tapi yang sering datang malah ibu-ibunya, bapak-bapaknya jarang datang, padahal sudah dipilihkan hari yang sekiranya longgar, bapak-bapak bisa datang. Ini enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Karena bapak atau ayah di rumah itu posisinya sebagai kepala sekolah. Ibu itu sebagai apa? Staf guru. Nah, yang mengendalikan pendidikan anak di rumah siapa? Ya kepala sekolahnya. Kalau guru-gurunya salah ngajari di rumah, yang ingatkan adalah kepala sekolahnya. Kalau gurunya sudah benar, nanti yang ngasih pujian adalah kepala sekolahnya. Sesekali kepala sekolah juga ikut turun mendidik siswanya, maksudnya anak-anaknya di rumah. Sekarang saya tanya, yang paling banyak berinteraksi dengan anak di rumah, bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Ini saya ambilkan hasil penelitian dari orang umum, bukan berdasarkan dari syariat kita, tapi ada benarnya juga penelitian mereka. Mereka mengatakan begini, seorang ibu di rumah itu minimal dalam sehari harus berbicara sebanyak 20.000 kata. 20.000 kata, bukan kalimat tapi kata. Jangan bayangkan. Suami itu harus tahu, istrinya itu di rumah harus ngomong sebanyak itu. Dan itu nggak harus disuruh. Kalau kondisi rumah sehat dan bagus, baik, otomatis. Tapi kalau di rumah, kalau suami pulang mendapati istrinya kok diem aja, nggak cerita, nggak lapor, berhadapan dengan anak, diem aja, ini berarti ada yang salah, ada yang nggak sehat. Saya kalau pulang ke rumah lihat ibunya bocah kok lagi cerewet sama bocah, ngomongin bocah, saya seneng karena ini sehat. Tapi kalau saya pulang ini diem aja, bocah mengerjakan kesalahan, ibunya diem aja, ini ada masalah berarti. Ada masalah ini berarti. Ada masalah. Suami itu harus tahu, paham dia, harus peka. Makanya para ibu rahimakumullah, kok bahasanya sampai ke situ Ustaz? Sebenarnya kita belum beranjak dari kata qawamun yang ada di ayat 34 surat An-Nisa. Qawamun itu pemimpin. Tugas pemimpin itu ngapain? Yang pertama menjadi pembesar. Menjadi ketua. Jadi di rumah seorang suami, di rumah tangganya dia menjadi ketuanya. Pekerjaan ketua ngapain sih? Perintah, melarang. Itu kerjaan ketua. Merintah, melarang. Yang kedua dia sebagai pembesarnya. Dia sebagai pembesar. Pembesar itu apa? Ya orang yang paling berwibawa, orang yang paling dihormati di rumah. Dia yang paling dihormati oleh anak-anaknya, oleh istri-istrinya. Kemudian berikutnya hakim. Posisi pemimpin dalam rumah tangga itu sebagai hakim. Hakim itu kerjanya apa? Memutuskan perkara. Jadi kalau ada pertengkaran di rumah antara anak dengan anak atau ibu dengan anak, maka yang memutuskannya adalah siapa? Halo? Si suami, si bapak, si kepala rumah tangga. Si suami sudah memutuskan, saya putuskan begini, loh istri dan anaknya enggak terima. Berarti dia ada kelemahan. Dia belum bisa menjadi hakim bagi anggota rumah tangganya. Padahal dia sebagai hakim.
Yang terakhir, yang keempat. Jadi qawamun, pemimpin di rumah tangga. Yang pertama tadi apa, Bu? Jadi apa? Ketua. Yang kedua, pembesar, orang yang paling dihormati. Kemudian yang ketiga, sebagai hakim. Yang keempat, ada yang tahu? Al-mu'addib. Mu'addib itu pendidik. Secara bahasa artinya pendidik. Tapi secara umum yang dimaksud adalah kalau Ibu tahu Satpol PP, kerjanya ngapain? Menertibkan, bukan gusuri, bukan, ya itu lain cerita. Artinya adalah menertibkan. Pekerjaan suami di rumah itu, sebagai pemimpin itu yang keempat, ini yang sebenarnya yang paling sulit, yang nomor 4. Ngapain itu? Menertibkan. Kalau istri nggak benar, dia yang meluruskan. Anak-anak nggak benar, dia yang meluruskan. Itu muadib namanya. Yang mendidik, yang meluruskan yang bengkok, mempertahankan yang sudah lurus. Oke? Nanti kita ceritakan lagi, kita lanjut. Gini, Bu, tulang rusuk laki-laki itu bentuknya kayak apa? Ada yang lihat nggak? Atau kalau suaminya malu ya lihat anak lanangnya, coba lihat. Itu lurus apa bengkok? Bengkok. Terbuat dari tulang apa? Tulang itu kan banyak macamnya. Ada tulang keras, ada tulang lunak. Tulang lunak itu namanya apa? Pelajaran biologinya, pelajaran. Namanya tulang apa? Ini kayak di kuping jenengan ini kan tulangnya lunak ini. Namanya tulang apa? Tulang rawan. Itu karakter perempuan tuh kayak gitu tuh. Dia seperti tulang rawan yang bengkok. Tulang rawan itu kan lentur ya, lentur. Tapi dia bengkok. Karena bengkok berarti harus diluruskan. Lah siapa yang meluruskan? Laki-laki. Nah, dalam hal ini suaminya. Kalau sudah lurus, terus diapakan? Boleh dilepas nggak? Jangan. Kalau dilepas nanti bengkok lagi karena dia tulang rawan. Meluruskannya boleh dengan cara kasar tidak? Gak bisa karena dia tulang rawan, nanti bisa patah. Kalau diluruskan terlalu lembut juga nggak akan lurus-lurus. Nyambung betul? Jadi ya pokoknya terukur semuanya. Maka dengan bekal kecerdasan laki-laki itu dia harus pandai meluruskan yang bengkok dengan cara yang lembah lembut, tapi tidak terlalu lembut, dengan cara yang butuh agak kuat sedikit tapi nggak boleh kasar. Dan ketika sudah lurus harus dipertahankan terus. Itu pekerjaan qawam sebagai pemimpin di rumah tangga. Muadib ini pekerjaan yang paling sulit karena jangka waktunya panjang sampai dia meninggal. Para ibu rahimakumullah yang saya hormati. Terus sebentar, ini sampai jam berapa? 11. Oh 11. Sekarang baru setengah 11. Sekarang coba lihat urutan berikutnya di surat An-Nisa, masih surat An-Nisa ayat 34. Urutan berikutnya di surat An-Nisa, Allah baru bicara tentang perempuan. Jadi setelah urusan laki-laki beres, baru bicara tentang perempuan. Kalimatnya begini. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Titik. Urutannya dulu, Bu. Setelah Allah sebutkan tentang laki-laki dan tugasnya serta kelebihan dia, baru Allah sebutkan tentang wanita. Paham enggak ini urutan begini nih? Nyambung nggih? Di cara kita memahami ayat itu gini nih. Jadi kalau seorang laki-laki ingin mendapatkan istri yang solehah, anak-anak yang solehah terutama istri, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Kecerdasannya dia gunakan dengan baik untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Hartanya pun harus bersumber dari harta yang halal barokah. Betul nggih? Betul begitu? Nanti
baru Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk mendapatkan istri yang salihah. Fasolihatu. Jadi perbaikannya dimulai dari kaum laki-laki. Fasolihatu. Maka wanita-wanita solihah itu setelah Allah menyebutkan tentang laki-laki baru menerangkan tentang wanita yang solihah. Seolah-olah wanita solihah ini Allah hadirkan sebagai hadiah bagi laki-laki yang soleh, yang tadi memenuhi syarat. Sampai di sini nyambung Bapak Ibu? Nyambung ya? Makanya ada hadis berbunyi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan terbaiknya adalah wanita yang salihah. Ini Rasul ngomong sama laki-laki atau sama perempuan? Ini ngomong kepada laki-laki atau kepada perempuan? Laki-laki. Rasul sedang bicara dengan kaum laki-laki. Ada satu lagi hadis, kebalikan dari hadis ini. Kata Nabi, ittaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia, berhati-hatilah terhadap wanita. Itu ngomongnya kepada laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kan kebalik ya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, dunia ini perhiasan. Perhiasan paling indahnya adalah wanita solehah. Dalam hadis yang lain tadi, hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap wanita. Tuh, gimana tuh? Cara menyinkronkannya bagaimana itu? Paham nggak Bapak Ibu? Bapaknya dikit nih, cuma 1, 2. Yang di belakang mungkin nggak dengar ya, sibuk gendong bocah itu nggak konsentrasi. Apa itu maksudnya? Jadi wanita itu kalau dia solihah, itu perhiasan terbaik dunia. Wanita itu kalau tidak solihah, dia adalah bagian terburuk dari dunia. Dan laki-laki itu paling mudah jatuh karena godaan wanita. Sebaliknya, laki-laki itu mudah bangkit juga karena wanita. Iya apa tidak? Buktikan aja. Misalnya ada suami istri, si perempuan atau si istri meninggal atau bercerai. Ini si suami ini bisa bertahan tidak punya istri berapa lama? Masih bisa bertahan seumur hidup enggak? Semuanya enggak gitu. Kira-kira berapa lama itu umurnya bertahan tanpa istri? Paling ada yang hitungan tahun, ada yang hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan hari. Jarak sekian hari sudah dapat istri lagi. Coba bandingkan dengan wanita. Kalau ada wanita yang suaminya meninggal atau dicerai suaminya, itu bisa langsung nikah lagi enggak? Belum tentu. Bahkan bisa tetap hidup sendirian, merawat anak-anaknya sampai wafatnya. Dia tidak mau nikah lagi. Dan hebatnya itu bisa survive. Maksudnya dari urusan harta ya beres, urusan didik anak juga beres. Ini hebatnya kaum wanita. Maksud saya, ini membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu para ibu, kalau dia lemah dari sisi agama, dia mudah dijatuhkan oleh dunia dan wanita, terutama wanita. Nah, kalau dia kuat agamanya, maka justru dunia dan wanita itu menjadi penopang dia untuk semakin tambah bagus, semakin tambah baik. Bu, ini rahasia. Jadi laki-laki itu kalau disodorkan kepada dia harta yang banyak dan wanita yang cantik, mana yang lebih dulu diambil? Wanita. Kalau wanita disodorkan laki-laki ganteng, tampan, rupawan, dan disodorkan makanan, itu mana duluan yang dia ambil? Ustaz kok bahas makanan? Setelah surat An-Nisa, surat apa? Setelah surat An-Nisa yang keempat, surat kelimanya surat apa? Al-Maidah. Apa artinya Al-Maidah? Hidangan. Ada hubungan apa antara wanita dengan hidangan? Ada hubungan enggak? Ada, erat sekali hubungannya. Hubungannya erat sekali. Maka Allah letakkan surat tentang hidangan setelah surat tentang wanita. Apa ya Ustaz? Ya buktikan aja deh. Nek jenengan tidak begitu percaya, buktikan aja. Padahal itu kenyataan. Itu realitanya begitu.
Betul begitu? Ya. Penting wanita itu makanannya tercukupi, ya kayak bayi itu loh. Makanannya cukup, tidurnya cukup, apalagi? Data? Bahagia dia. Oke. Nah, para ibu rahimakumullah yang saya hormati, saya lanjutkan. Jadi Allah membahasakan wanita sholihah itu setelah membahas laki-laki yang memang betul-betul berfungsi sebagai pemimpin yang baik. Baru nanti Allah berikan wanita yang sholihah. Ya, kalau wanita secara sendirian saja untuk jadi sholihah itu berat, walaupun bisa dalam beberapa kasus, tapi dia berat. Tetap harus ada yang mengawal. Lah yang mengawal kan tidak mesti harus suaminya. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa ayahnya, bisa kakeknya, bahkan bisa anaknya sendiri. Bisa anaknya. Jadi tidak mesti harus suaminya. Oke. Saya tambahkan, Ibu buka surat At-Tahrim. Ibu buka surat At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat 6. Ini nomornya nomor cantik ini. Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Ayatnya ayat ke-6. Jadi 66 ayat 6. Ini loh, tugas laki-laki itu seberat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat sangat terkenal, ini populer, kita biasa mendengar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan seterusnya. Ini perintah untuk siapa? Suami atau istri? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa perintahnya? Disuruh menjaga. Urutannya lihat. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Baru setelah itu keluargamu. Berarti laki-laki harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum dia nanti bisa memperbaiki istrinya dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, Bu, kalau terjadi masalah di rumah tangga, itu yang repot mikir dan repot istighfar siapa? Hah? Istri. Padahal mestinya siapa yang harusnya repot mikir? Suami. Yang harus banyak istighfar, suami. Yang segera bertobat, suami. Tadi sudah kita contohkan. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah dicurhati seseorang. Ini orang mantan anggota dewan di Banyumas, DPRD Banyumas, yang kantornya di Purwokerto. Sekarang orangnya sudah sepuh, suami istri masih hidup. Terakhir komunikasi dengan saya lewat WA. Beliau minta tolong kepada saya untuk didoakan agar rumahnya segera laku, karena pengen pindah ke kota lain. Saya tanya, itu dijual berapa, Bu? Karena saya komunikasi dengan ibu. Dijual 10M. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Lokasinya persis dekat pusat kota, keramaian. Beliau nyampaikan ke saya, Ustadz, saya sudah wirid ini, wirid itu, sudah sholat ini, sholat itu, sudah doa ini, doa itu, tapi masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya ketemu dengan suami beliau, sudah sama-sama sepuh, umurnya sudah sekitar 70-an tahun. Saya lihat suaminya pemahaman agamanya lebih sedikit daripada istrinya. Suaminya santai-santai aja, tidak seserius istrinya. Jadi kesimpulan saya, ini doanya susah dikabulkan. Kenapa? Karena mestinya yang serius berdoa adalah suaminya. Tapi ketika terjadi masalah di rumah tangga, yang terjadi justru sebaliknya. Yang serius berdoa, yang sampai stres doa adalah istri. Nggih, betul. Iya, padahal suami masih senyum-senyum, ketawa-ketawa. Padahal istri sudah, halo? Itu terjadi pada jenengan apa tidak? Oh iya, ya. Nanti kalau iya, suaminya harus disuruh ngaji itu kalau gitu tuh.
Kenapa? Karena banyak problem dalam rumah tangga itu penyebabnya adalah suami. Banyak problem dalam rumah tangga itu penyebabnya adalah suami. Ini saya sampaikan sebuah kalimat dari seorang ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, saya tahu, ini laki-laki nih yang ngomongin, laki-laki orang berilmu, ulama pernah berkata begini, saya tahu kalau saya melakukan dosa atau kesalahan, saya bisa tahu dari mana, dari istri dan kendaraan. Kalau istri saya rewel atau kendaraan saya rewel, berarti saya melakukan dosa. Berarti saya melakukan dosa. Suami jenengan begitu cara berpikirnya? Jadi kalau istrinya rewel atau kendaraannya rewel, berarti yang berbuat dosa adalah si laki-laki, suami. Makanya nanti sampaikan kepada suaminya. Kalau kayak gini nih, jenengan yang nyampaikan ke suami, suami terima enggak? Oh, rabakal. Makanya mau tidak mau para suami itu harus belajar sendiri datang ke majelis ilmu, karena ada banyak nasihat yang tidak bisa diwakilkan kepada istri-istri mereka. Tidak bisa diwakilkan. Mereka sendiri yang harus hadir di majelis ilmu dengarkan nasihat. Karena kalau lewat istri nggak bisa, jadi mental nanti. Harus langsung dia sendiri yang mendengarkan. Dan ngaten nggih. Kalau bapak-bapak hadir di sini, saya bisa bertanya, mungkin saya diwakili Mas Kirno atau Ustadz Kirno. Itu yang sering rewel istri apa kendaraan? Pak Slamet, yang sering rewel istri apa kendaraan, Pak? Bingung jawabnya. Karena suka rewel semua. Masya Allah. Berarti apa itu? Berarti si suami banyak dosanya. Istrinya sering rewel, kendaraannya sering rewel. Itu suami banyak dosanya. Maka cara memperbaikinya bagaimana? Suami harus bertobat dulu, suami istighfar dulu. Jadi ketika pulang ke rumah capek cari nafkah di luar sana, pulang ke rumah dia jumpa istrinya dalam keadaan tidak menyenangkan, si suami yang harus dilakukan adalah istighfar dulu, karena bisa saja itu akibat dosa dia tadi di luar rumah yang kita tidak tahu. Bisa saja karena dosa yang dia lakukan. Maka suami harus banyak istighfar. Atau dia jalan jauh, ternyata kendaraannya yang rewel. Biasanya kalau kendaraan rewel itu kenapa, Pak? Biasanya apa? Rewelnya apa biasanya? Ya ban bocor lah, atau kebanan, bahan bakarnya habis lah, businya, macam-macam lah, macam-macam. Itu yang harus dilakukan oleh si laki-laki apa? Istighfar dulu. Istighfar dulu. Karena dia sudah melakukan dosa. Entah apa enggak tahu, pokoknya istighfar dulu. Nah, setelah istighfar baru nanti dicek, baru dia evaluasi, baru dia koreksi. Tadi saya dosa apa sih tadi? Kok bisa kayak gini yang saya dapatkan? Jadi kira-kira Bu, kira-kira kalau suami panjenengan itu begitu orangnya, terjadi sedikit kesalahan apa, dia sendiri yang langsung istighfar tanpa diminta, tanpa dinasehati, tanpa diingatkan, itu menulari istri enggak kira-kira? Menular kepada istrinya apa tidak? Oh iya. Ke anak-anaknya juga apa tidak? Iya. Jadi suami sebagai pembesar itu, dia orang yang paling dihormati. Segala perbuatan dia akan ditiru oleh istrinya dan anak-anak. Itu masalahnya. Baik para ibu rahimakumullah. Oke, sebagai penutup, ini nanti ada tanya jawab ya. Ini ada keistimewaan istri atau keistimewaan wanita yang tidak ada pada laki-laki. Apa itu? Secara fikih, dalam fikih pernikahan itu ada sebuah ilmu yang disebut dengan kufu, sekufu. Sekufu itu secara bahasa artinya setara, seimbang. Dan sekufu itu ukurannya adalah perempuan, bukan laki-laki. Ukurannya adalah perempuan. Ini kelebihan wanita. Jadi Allah meninggikan derajat wanita yang itu tidak ada pada laki-laki. Maksudnya gini, kalau ada wanita yang sudah siap menikah, maka orang yang akan mencarikan suami untuk dia, entah bapaknya, entah walinya, entah siapapun, maka yang jadi pertimbangan adalah derajat wanita ini. Bukan derajat suaminya, calon suaminya, tapi derajat wanita ini. Si wanita ini siapa?
dari sisi pendidikan, sisi harta, kedudukan sosial, apakah dia dari kalangan ningrat, apa dari kalangan rakyat biasa. Ini harus jadi bahan pertimbangan. Jangan salah nyarikan suami. Artinya begini, tidak boleh seorang wanita yang punya kedudukan tinggi dicarikan suami yang kedudukannya lebih rendah dari dia, itu enggak boleh. Karena nanti berakibat tidak harmonis rumah tangganya. Jadi wanita itu punya kemuliaan setinggi itu. Tapi tidak ada masalah kalau terjadi sebaliknya. Suami punya kedudukan tinggi, terus dapat istri yang kedudukannya lebih rendah dari dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi wanita tidak bisa begitu. Nah, jadi misalnya contohnya, si perempuan sarjana, S2 misalnya. Terus ada yang datang melamar, laki-laki, orangnya baik, orang soleh, tapi dia cuma lulusan SMP. Itu kira-kira kalau nanti jadi dinikahkan bisa harmonis gak rumah tangganya? Bisa, iya bisa, tapi susah. Susah. Itu seringnya berantem itu. Karena wanita punya bekal pendidikan yang lebih tinggi. Padahal laki-laki punya bekal kecerdasan yang lebih tinggi. Lah itu jadi masalah, bikin berantem itu. Bikin berantem itu. Yang bikin berantem itu di situ tuh. Akhirnya di rumah tuh debat aja nggak selesai-selesai. Debat nggak selesai-selesai. Ujung-ujungnya gimana? Ya cerai. Ujungnya cerai. Dan itu terjadi, banyak kasus begitu itu. Si istri lebih tinggi derajatnya daripada suami. Atau sebaliknya, atau yang lain contohnya, istri penghasilannya lebih besar daripada suami. Ada kasus begitu? Ada. Rumah tangganya harmonis? Ya bisa, tapi susah. Seringnya tidak. Ini sisi kelebihan wanita yang kaum laki-laki tak punya. Dan ternyata para ibu sekalian, ternyata di akhirat pun nanti ini sama aturannya. Wanita itu di surga, wanita yang nanti di surga, ketika wanita dari dunia yang dia masuk surga, nanti di surga dapat suami siapa, ukurannya sama, disesuaikan dengan dia. Allah tidak akan memberikan kepadanya suami yang derajatnya lebih rendah dari dia. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ini peringatan buat bapak-bapak ini. Jenengan masih pengen tetap bersama istrinya yang sekarang enggak sampai ke surga nanti? Pengen? Pengen Mas Kiro? Ini kok enggak meyakinkan ini jawabannya. Mas Rahmat pengen? Kalau saya tanya ibu-ibu, pengen enggak nanti di surga suaminya tetap suaminya yang sekarang di dunia? Saya dulu pernah nanya begini pada salah seorang ibu-ibu di Purwokerto sana. Pengen gak Bu? Enggak Ustaz. Kenapa? Bosan. Oh berarti ada masalah pada suaminya. Ada masalah pada suaminya. Gini maksud saya, ini peringatan buat para bapak sekalian, para suami sekalian. Jadi kalau panjenengan semua para suami melihat istrinya lebih rajin ibadahnya, lebih semangat ibadahnya, lebih semangat nuntut ilmunya, lebih semangat thalabul ilminya, itu semacam lampu kuning untuk para suami, peringatan kepada para suami. Kalau itu terus berlangsung, tidak dikendalikan, nanti bisa-bisa di surga dia tidak ketemu lagi dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya lebih mulia dari dia. Nanti Allah akan nikahkan laki-laki lain yang lebih mulia daripada dia untuk istrinya. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan pasangan kepada wanita di surga kecuali yang setara atau yang lebih mulia. Halo? Nyambung betul? Nah itu juga jangan terus nanti sampai di rumah suaminya ngomong sama istrinya rajin sholat, sunnah, puasa sunnah, zikir rajin, baca Quran rajin. Terus suaminya bilang, Dek jangan kebanteran. Ya bukan begitu juga gitu. Jangan dia rem istrinya, mestinya dia yang mengupgrade dirinya. Jangan istrinya yang dilarang-larang. Jangan kebanyakan sholat sunnahnya. Bukan begitu. Dia yang harusnya lebih semangat. Jadi hadirin rahimakumullah yang saya hormati, ini dulu deh. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Secara global sudah saya sampaikan. Jadi tidak mungkin rasanya atau berat rasanya seorang wanita itu bisa baik, bisa solihah kalau tidak ditopang oleh laki-laki yang
soleh. Begitu pula sebaliknya, laki-laki yang soleh itu juga butuh pendamping wanita yang soleha. Jadi saling membutuhkan, tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Wong sehebat-hebatnya Nabi Adam sebagai laki-laki, sekuatnya, seperkasanya Nabi Adam sebagai laki-laki, secerdas-cerdasnya Nabi Adam sebagai laki-laki, ternyata tetap butuh pendamping seorang wanita. Itu adalah tabiat kelemahan laki-laki sampai kapanpun. Bukan berarti kalau pendampingnya lebih banyak dia jadi lebih kuat. Paham nggak, Bu? Laki-laki butuh pendamping wanita. Kalau didampingi satu kan dia sudah kuat. Kalau didampingi dua, tambah kuat, apa tambah gimana rumah tangganya? Oh, bisa roboh rumah tangganya kalau tidak tahu ilmunya. Jadi tidak mesti rumusnya begitu, nggih. Karena rumus rumah tangga bukan rumus matematika. Rumus matematika 1 tambah 1 selalu 2. Kalau rumah tangga 1 tambah 1, oh bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, macam-macam. Pak Selamat tuh tanya tuh, berapa puterannya sekarang, Pak? 6, berarti 1 tambah 1 jadi 8. Oh, iya tuh. 1 jadi 8. Rumus rumah tangga tidak bisa pakai rumus matematika. Itu kaitannya dengan anak, belum lagi dengan rizki, macam-macam. Pokoknya rumus rumah tangga tidak sama dengan rumus matematika. Jadi jangan sampai laki-laki punya pikiran gini, wow, punya istri 1 aja saya bahagia, apalagi punya 2. Oh, belum tentu begitu. Malah kalau punya 2 nanti rumah tangganya jadi bubrah, jadi berantakan nanti. Nah, tapi juga ada laki-laki yang dia memang bahagia rumah tangganya kalau punya istri lebih dari 1. Itu susah nyarinya. Itu paling hanya 1 dalam 1000 orang. Baik, ini dulu, semoga berfaedah, bermanfaat para ibu, para bapak. Untuk contoh-contoh di zaman Nabi dan para sahabat, tadi saya sudah sebutkan sedikit-sedikit. Contohnya sejauh sekali sampai ke Nabi Nuh, ke Nabi Lut, ke Nabi Isa, contoh ke Nabi Muhammadnya memang tidak saya sampaikan, mungkin di lain waktu nanti insya Allah. Dan contoh dari sahabat juga tidak saya sebutkan, insya Allah di lain waktu juga. Mungkin di antara ibu sekalian atau para bapak ada yang mau bertanya, monggo saya persilakan. Ada waktu 6 menit atau 5 menit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menafkahi istri itu hukumnya apa bagi suami? Wajib. Dan urusan nafkah itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat istri sudah boleh mengajukan gugatan cerai kepada suami ketika suami tidak sanggup memberikan nafkah. Itu nggih. Jadi ini secara fikih begitu, Bu. Secara fikih begitu. Jadi kalau ada seorang suami yang digugat cerai istrinya karena dia tidak menafkahi istrinya atau tidak sanggup menafkahi secara normal, sebenarnya secara fikih, kalaupun nanti dia ajukan ke pengadilan agama misalnya, itu hakim sudah bisa memutuskan untuk diceraikan. Secara fikih begitu. Tapi keputusan fikih begini kan tidak mikirkan perasaan. Maka jawabannya kita pilih jawaban yang kekeluargaan tadi. Kenapa begitu? Karena antara suami istri ada cinta kasih, juga ada anak-anak. Kemudian kita juga diajari untuk qanaah dengan pemberian Allah. Kita diajari bersyukur, diajari bersabar kalau dapat musibah. Loh, zaman Nabi dan para sahabat itu banyak loh sahabat-sahabat yang hidupnya miskin, tidak kaya raya, itu banyak. Dan ternyata mereka tetap bertahan bersabar, terus berdoa kepada Allah. Bahkan Bu, ada suami di zaman sahabat itu yang memilih hidup miskin dan istrinya cocok sama suaminya, akhirnya seumur hidup miskin. Padahal sanggup jadi orang kaya. Apa jenengan tipe yang begitu? Nah, ditawari. Siapa dia? Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti cari sahabat ini. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini Bu, salah satu sahabat yang sangat istimewa. Ini sahabat yang masuk Islamnya awal. Dan secara kedudukan dia sangat tinggi. Dia senior. Tapi ini sahabat yang tidak pernah mau minta jabatan di pemerintahan. Gak mau. Karena dulu pernah dinasehati Nabi. Ketika dia tanya, ya Rasul, ala tastamiluni, ya wahai Rasul, kenapa engkau tidak berikan jabatan kepada saya?
Rasul mengatakan, enggak, kamu enggak sanggup. Nah, sejak Rasul ngomong begitu, ini sahabat Abu Dzar ini tidak pernah minta jabatan, para dia orang senior. Yang kedua, tidak pernah minta kekayaan. Jadi hidupnya miskin, sendirian, dikucilkan oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena beliau punya pendapat yang sangat keras tentang harta. Jadi sampai mengatakan begini, orang kalau punya harta, emas atau perak, kok dia simpen di rumahnya sampai nginep satu malam, siap-siap nanti disiksa di neraka. Siap-siap disiksa di neraka. Ini pendapat pribadi beliau. Jadi kalau ini diberlakukan untuk semua orang, jadi susah apa jadi mudah hidup kita. Jenengan punya simpanan duit enggak di rumah? Punya simpanan? Atau di bank misalnya, ada punya simpanan. Itu kalau ngikuti pendapatnya sahabat Abu Dzar, siap-siap nanti disiksa di neraka. Tapi gimana? Tetap beliau dihormati oleh sahabat yang lain, walaupun beliau punya pendapat yang agak unik begitu, tapi pendapatnya tidak dipakai, yaitu untuk beliau pribadi ya. Dan beliau mengamalkan itu. Jadi sahabat Abu Dzar itu sahabat yang tidak punya simpanan harta, tetap hidupnya miskin sampai akhir hayatnya, dan istrinya setia menemani beliau. Padahal kalau bahas fikih, Bu, secara fikih itu si istri sudah boleh minta cerai, tapi tidak. Dia tetap menemani suaminya sampai akhir hayatnya, dalam hidup serba kekurangan. Harta kekayaan sahabat Abu Dzar itu hanya 1 ember kecil dan 1 piring. Dah itu dong. Apa tuh? Ember gunanya untuk apa? Untuk mandi dan wudhu. Piring buat makan. Wes itu. Ibu kalau hidupnya jadi istrinya sahabat Abu Dzar, betah nggak kira-kira? Udah dari dulu minta cerai gitu. Padahal ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini masalahnya. Jadi kalau bicara kekeluargaan begitu jawabannya. Kalau bicara fikih nanti lain ceritanya. Tapi kalau bicara keluargaan, ada hal di situ, ada keindahan di situ, ada barokahnya di situ, panjenengan menemani suami. Tapi ya tadi mohon diingatkan suaminya kalau salah ya segera dia bertobat. Kalau dia belum paham agama, segera diminta untuk segera belajar agama. Sholatnya belum baik, segera dinasihati agar sholatnya baik. Karena tadi keindahnya itu di situ itu. Nyambung ya. Jadi mohon sekali para wanita untuk banyak bersabar. Kecuali nanti sampai pada satu titik para suami itu tidak bisa dinasihati tidak bisa, diberi masukan nggak bisa, dia mendolimi istrinya dengan melampaui batas, itu tidak ada pilihan lain selain harus dipisahkan. Itu lain cerita. Tapi kalau semuanya masih bisa dimusyawarahkan, masih selalu ada masih bisa saling menasihati, ya monggolah panjenengan gunakan kesempatan itu untuk saling menasihati dan bersabar itu lebih bagus. Ada lagi yang lain? Ini ada pertanyaan berikutnya. Yang kedua, bagaimana cara istri meluruskan suami jika salah tanpa menyinggung sifat dan perannya sebagai pemimpin? Ini pertanyaan sebenarnya menjawabnya dikembalikan kepada panjenengan masing-masing. Kenapa? Karena yang paling paham karakter suaminya adalah siapa yang paling paham? Ya si istri. Istri harus tahu waktu yang pas untuk nasihati suami dan cara yang pas. Ada karakter laki-laki yang dinasihati dengan terang-terangan, oke, tapi ada yang tidak. Ada karakter laki-laki yang dinasihati cukup dengan tulisan. Ada karakter laki-laki yang dinasihati cukup dengan sindiran. Istrinya cuman nyindir-nyindir dikit. Aduh, itu piring di belakang udah numpuk, banyak yang kotor. Itu suaminya ada yang peka. Nanti suaminya yang segera ke dapur nyuci piring. Tapi ada suaminya yang ndablek aja ada. Kadang udah dibawa ke dapur, Mas, ini piringnya kotor, Mas. Enggak mudeng-mudeng juga. Ada begitu tuh. Ada begitu, Mas. Ini ketawa nih kayaknya pelaku nih. Mas kenal. Ya, jadi jenengan yang paling paham bagaimana berkomunikasi dengan suaminya. Karena begini, banyak permasalahan di rumah tangga itu sebenarnya cara menyelesaikannya sederhana, yaitu dengan komunikasi yang efektif gitu aja. Jadi kalau tidak ketemu cara komunikasi yang efektif, bukan masalah selesai, tapi malah tambah runyam. Tapi ingat, karakter laki-laki itu ada yang sama di mana-mana. Apa itu? Dia punya harga diri yang tinggi, karena dia sebagai
suami sebagai pemimpin, tadi dia punya kecerdasan yang lebih dari istrinya, fisik yang lebih kuat, dan lain-lain tadi sudah kita sampaikan. Maka mohon hati-hati sekali, nek jenengan ngomong sama suaminya itu dengan bahasa yang halus. Jenengan beruntung jadi orang Jawa, karena di Jawa itu ada bahasa bertingkat, ada kromo, ada ngoko. Maka kan jenengan ngomong sama suami pakai kromo apa ngoko? Hah? Rika apa panjenengan apa kon apa kowe apa ngomongnya apa sama suaminya? Kowe. Tergantung ya. Masyaallah. Tergantung tanggal berapa gitu gitu. Iya. Iya. Kalau ini tanggal berapa ini sekarang nih? Tanggal 12. Kalau sudah tanggal 12 ini sudah netral ya, udah biasa. Nanti kalau tanggal tua sudah beda bahasanya. Terakhir, bagaimana cara menasihati suami yang belum mau ikut thalabul ilmi karena kesibukan mencari nafkah? Ini gimana cara menasihatinya? Tadi kita di awal berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu baca doa ini kapan? Pagi. Suaminya baca enggak? Suaminya ikut baca doa ini enggak? Ini doa ini bisa jenengan jadikan bahan diskusi dengan suaminya di rumah. Diminta cuma 3. Ilmu bermanfaat, rizki yang thayyib, thayyib itu halal barokah, kemudian amal yang diterima. Susah loh nyari harta yang halal dan barokah kalau enggak punya ilmu itu susah. Kalau enggak paham agama itu susah. Beramal terus amalnya diterima Allah itu susah kalau tidak berilmu dan rizkinya tidak halal. Coba ini saling berkaitan semua. Jangan coba jadikan sebagai bahan diskusi, Pak, Mas, itu kalau pengen amal kita diterima, kita juga pengen dapat rizki yang barokah, itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Thalabul ilmi. Jadi ilmu itu dasarnya, pangkalnya. Jadi sebelum nanti dapat rezeki yang barokah, yang halal, ya nuntut ilmu dulu. Sebelum nanti amalnya diterima, amal yang diterima itu harus sumbernya dari harta yang barokah dan halal dan barokah, dan harus dikerjakan sesuai dengan ilmu yang benar. Kalau tidak percuma saja. Ilmunya benar, amalannya secara teori benar, tapi harta yang dipakai untuk mengamalkan amalan itu sumbernya dari yang tidak halal, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat, cara sholatnya benar persis sama seperti yang di dalam kitab-kitab fikih, tapi sumber yang dia pakai untuk sholat itu bajunya, pakaian, celananya, sarungnya, pecinya dari sumber yang tidak halal, sholatnya nggak diterima. Sholatnya tidak diterima. Jadikan aja ayat ini, doa ini sebagai bahan diskusi. Jadi harta dan amal itu semuanya berawal dari apa tadi? Ilmu. Imam Bukhari dalam salah satu bab di kitab Sahih Bukharinya membuat sebuah bab judulnya Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Jadi orang kalau mau ngomong harus berilmu dulu, orang kalau beramal harus berilmu dulu. Mestinya jangan nikah dulu sebelum belajar agama. Tapi kalau sudah kadung kebelet nikah, ya boleh nikah, tapi nanti jangan lupa menuntut ilmu. Ya kalau yang nasihati istri ya susah, maka nanti minta bantuan. Minta bantuan siapa? Minta bantuan ustadz, minta bantuan kiai, atau minta bantuan orang tua untuk menasihati suami panjenengan agar mau semangat menuntut ilmu. Demikian dulu. Atau tadi pakai alasan yang tadi. Mas, nanti jenengan pengen dapat istri saya lagi enggak di surga? Berani enggak ngomong gitu tuh? Berani apa enggak? Wis koyo kepedean gitu ya jenengan. Masyaallah. Ya monggo lah jenengan yang lebih paham gimana caranya, atau di rumah distelkan ngaji, pengajian, atau diajak suaminya. Yang paling penting mohon selalu didoakan suaminya. Ini jawaban untuk kita semua yang pertanyaan 1, 2, 3 tadi sama. Terus doakan suaminya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar
dimudahkan mendapatkan rizki yang halal dan barokah, agar dibukakan hatinya untuk semangat menuntut ilmu, agar dibukakan hatinya lapang dadanya untuk menyadari kesalahan dan dosanya, agar dia segera bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu dari saya, kurang mohon dimaafkan karena jelas banyak kekurangannya. Kalau ada jawaban yang kurang memuaskan, mohon sekali lagi saya dimaafkan. Mungkin nanti bisa lewat sarana yang lain. Keterbatasan waktu juga yang harus memisahkan kita. Semoga bermanfaat, berfaedah jumpa kita pada pagi hari ini. Dengan niat lillahi ta'ala, semoga ilmu kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi man wala, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Ustadz Kirno untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.